Saran dari aku teman-teman itu harus bisa memilih lingkungan biar teman-teman semangatnya itu sendiri, semangatnya di awal itu nggak berhenti. Jadi kalau teman-teman punya lingkungannya support, gimana pun keadaan teman-teman nanti, kesusahan ada apa atau lagi mau mencapai sesuatu, lingkungan itu juga bantu teman-teman. Apalagi kalau teman-teman rantau jauh dari keluarga, pasti kan yang paling dekat itu teman-teman sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga digital, selamat datang di podcast Sabi, sharing asik bareng IPIF. Di sini aku Vira Diniar sebagai host, dan di sini aku ditemenin sama salah satu mahasiswa inspiratif dan berprestasi, yaitu Kak Rifki Ir Kaisario Kurniawan. Halo Kak, gimana nih kabarnya? Halo, alhamdulillah keadaanku baik. Mbaknya sendiri gimana keadaannya? Alhamdulillah baik juga. Nah, sekarang ini lagi sibuk apa nih Kak? Sibuk, mungkin bukan kesibukan ya, tapi kegiatan yang lagi ada beberapa hal yang kurus. Sekarang ini aku diamanahin jadi ketua salah satu komunitas FEB, yaitu Gesfit. Dan juga alhamdulillah kemarin baru aja kelar dari pemilihan mahasiswa berprestasi UMY. Wah, keren banget nih. Oh ya Kak, terkait dengan hal tersebut kan Kakak jadi direktur komunitas nih, sekaligus kemarin ikut pemilihan mahasiswa berprestasi UMY. Ada nggak sih Kak tips agar kayak kegiatan akademik dan non akademiknya tuh balance seimbang gitu Kak? Oke, mungkin kalau tips ya, ini pengalaman aku pribadi ya. Yang pasti itu adalah memilih lingkungan. Karena dimana kan kedua hal itu kan perlu ada manage waktu yang baik. Jadi kalau saran dari aku teman-teman itu harus bisa memilih lingkungan biar teman-teman semangatnya itu sendiri, semangatnya di awal itu nggak berhenti. Karena perlahan-lahan biasanya itu bisa menurun. Nah, itu adalah salah satu akibat nanti mungkin teman-teman bisa berdampak ke kegiatan teman-teman, entah yang di non kampus ataupun di kegiatan kampus. Oh gitu ya Kak. Wah menarik banget nih. Terus berdasarkan hal tersebut tuh siapa saja sih yang paling berperan dalam membantu dan memfasilitasi setiap kegiatan dan pencapaian yang Kakak tadi sebutkan? Yang pasti ya itu keluarga, karena support itu semua dari keluarga. Misalnya ada masalah atau apa-apa pasti nggak kabarin ke keluarga, nanti ada dorongan-dorongan lainnya entah dari ayah atau dari ibu. Terus juga dari teman-teman, sama yang aku bilang tadi itu lingkungan. Jadi kalau teman-teman punya lingkungannya support, gimana pun keadaan teman-teman nanti, kesusahan ada apa atau lagi mau mencapai sesuatu, lingkungan itu juga bantu teman-teman. Apalagi kalau teman-teman rantau jauh dari keluarga, pasti kan yang paling dekat itu teman-teman sendiri. Jadi teman-teman kalian itu lingkungan kalian itu sendiri bisa bantu kalian. Terus yang terakhir itu bantuan dari prodi. Alhamdulillah aku di IPF ini banyak banget hal-hal yang aku dapetin, entah dari kebutuhan administrasi atau kebutuhan lain-lainnya. Oke, wah menarik nih. Oke, berdasarkan yang kakak sebutkan tadi itu kan Prodi IPIF itu kan international program nih kak. Ada nggak sih cerita atau hambatan dulu waktu kakak maba gitu selama berada di jurusan ini kak? Cerita banyak banget pasti. Mungkin sedikit cerita sebelum aku masuk IPF. Sebenarnya tuh selama sampai SMA sampai mau lulus itu aku paling nggak suka bahasa Inggris, takut grogi gitu. Misalnya ditanya sama guru, ini kayak gimana jawabnya, aku pasti udah kayak gemeteran karena emang nggak tahu. Dari gurunya nanya itu artinya apa, terus mau jawab juga nggak tahu apa. Tapi pas aku masuk UMY, awalnya daftar reguler, cuman orang tua nyaranin untuk yang internasional. Terus orang tua kasih masukan, sama yang kayak tadi aku bilang, dari keluarga itu yang ngebentuk gimana kita sekarang. Dari keluarga, dari ayah terkhususnya, ngarahin untuk yang internasional, suruh belajar aja dulu. Terus selama masuk di IPIF, paling terkendala itu bahasa yang pasti. Karena kan semua kegiatannya pakai bahasa Inggris, pembelajarannya, materi-materi bukunya, pokoknya kegiatan-kegiatan di dalam kelas itu berbahasa Inggris. Itu paling banget yang berkesan sama aku. Terus kenapa aku bisa bertahan sampai sekarang? Itu balik lagi kayak aku pribadi ngerasa kalau bahasa Inggris itu perlu, penting. Jadi dari kemauan diri sendiri itu ngedorong aku buat untuk lebih berkembang gitu, lebih baik
meskipun belum jago ya, tapi aku belajar untuk memperbaiki diri aku dibandingkan aku yang dulu. Nah, di PIF juga selain aku ngerasa beruntung di administrasi itu, ini juga ada fasilitas-fasilitas terkhususnya untuk bahasa Inggris yang aku ngerasa emang terkendala banget. Ada karena pembelajarannya full bahasa Inggris, ada juga salah satu program full pelatihan untuk bahasa Inggris. Seingat aku sampai semester 6 itu. Jadi setiap semester ada mata kuliah bahasa Inggris. Terus juga setiap semesternya selalu ada tes TOEFL. Jadi aku bisa mantau perkembangan bahasa Inggris aku, apakah lebih tinggi ataukah menurun. Jadi aku bisa evaluasi, kenapa nih bahasa Inggris aku turun, kenapa bahasa Inggrisku tinggi. Terus aku jadi tahu apa nih yang bisa meningkatkan bahasa Inggris aku. Aku bisa belajar dari evaluasi aku. Oh gitu. Nah kan selain bahasa Inggris nih Kak, IPIF itu nyediain apa aja sih selain di luar bahasa Inggris itu? Mungkin di luar akademiknya gitu Kak? Mungkin ada fasilitas lainnya, seperti kita dikasih guest lecture. Jadi kita diundang ini dosen dari luar Indonesia untuk interaksi sharing terkait tema yang diberikan. Nah itu juga jadi salah satu fasilitas yang dimana aku bisa ngembangin bahasa Inggris aku, terkhususnya mungkin listeningnya. Mungkin speakingnya itu masih terbata-bata, tapi listeningnya karena dengar langsung dari luar yang notabene bahasa aslinya bahasa Inggris. Jadi itu salah satu fasilitas yang IPIF bisa aku rasakan sampai saat ini. Oke Kak, ada nggak tips buat warga digital, terutama atau khususnya untuk calon mahasiswa baru untuk bisa berprestasi di kampus? Tips ya, nih mungkin teman-teman pertama-tama harus memahami berprestasi itu apa. Jadi itu kalau menurut aku itu berprestasi itu bonus saja. Jadi utamanya itu adalah prosesnya, apa yang teman-teman lalui. Jadi teman-teman tips pertama, teman-teman harus nikmati proses itu. Tapi juga teman-teman harus nyiapin goals. Jadi proses teman-teman nggak sia-sia, teman-teman tahu tujuannya. Terus juga teman-teman perlu sama banget yang kayak aku bilangin dari tadi, lingkungan, support sistemnya itu penting banget buat teman-teman. Selain teman-teman punya goals, teman-teman menikmati prosesnya. Terus juga teman-teman jangan takut, pasti banget jangan takut. Minder itu tuh harus dihilangin, karena itu yang bikin teman-teman tertahan. Teman-teman harus bisa lompatin lah batuan-batuan itu. Terus yang terakhir, ini dari aku rasain banget, ayo masuk IPIF. Karena aku banyak banget keuntungan aku masuk IPIF. Aku ngerasa misalnya aku bandingin ke yang lain gitu ya, ada hal-hal yang aku beruntung banget di IPIF. Kebutuhan itu aku sangat terbantu di IPIF, apapun itu. Jadi mari teman-teman, ayo kita gabung di IPIF. Oke, pertanyaan terakhir nih Kak, berarti nggak ada penyesalan sama sekali kan masuk IPIF Kak? Penyesalan? Nggak ada sama sekali, malah pengennya tuh dari awal itu masuknya di IPIF. Jadi nggak ada cerita-cerita jelek, ceritanya bagus terus. Oke warga digital, sekarang kita udah ada di penghujung podcast nih. Setelah ngobrol asik bareng Kak Rifki, kita tentunya banyak mendapat ilmu, tips, dan trik yang bermanfaat gimana supaya kita bisa berprestasi di kampus. Itu ada tadi banyak banget, dari mulai kita pintar-pintar milih lingkungan supaya support system kita tetap terjaga. Terus juga kita harus berani mencoba. Dan juga kita tuh mau belajar, terutama mau belajar hal baru. Nah, mungkin segitu aja podcast kali ini. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya mereka dan kita semua dapat ilmu yang bermanfaat. See you on the next video. Bye!